Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Terus ya. Kita awali dengan membahas di sini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian soal-soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada segitiga ya dengan sudut alfa, maka kita bisa menentukan dulu sisi sampingnya itu adalah X, sisi samping, kemudian ada sisi miring itu adalah R, kemudian ada sisi yang berada di depan sudut alfa yaitu Y panjangnya ya, jadi adalah sisi depan, sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya kita akan menentukan ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu pertama sin, cos, ya, cosinus. Pertama kita awali dengan sinus atau disingkat dengan sin alfa. Sin alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Disimbolkan dengan Y dibagi dengan R. Sedangkan cosinus atau ditulis cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kita lambangkan dengan ditulis dengan sisi sampingnya tadi adalah X ya, sisi miringnya adalah R, ditulis X dibagi R. Sedangkan tangen alfa atau tan alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Bisa kita tuliskan berarti Y dibagi dengan X. Selanjutnya kita akan menentukan juga perbandingan trigonometri yang berikutnya, itu adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah 1 dibagi dengan sin alfa. Kebalikannya ya anak-anak ya. Sehingga kalau sin alfa itu adalah Y dibagi dengan R, maka kebalikannya adalah berarti R dibagi dengan Y. Perbandingan yang berikutnya, trigonometri yang berikutnya adalah sekan alfa. Ditulis dengan sek ya. Sekan alfa itu adalah 1 dibagi dengan cos alfa ya. Kebalikan dari cos. Jadi kalau cos itu adalah X dibagi R, kebalikannya berarti adalah iya, betul ya. R dibagi dengan X. Selanjutnya Nana, yang terakhir adalah kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah kebalikan dari tangen alfa atau 1 dibagi dengan tangen alfa. Kalau kita memahami sebelumnya, tangen itu adalah Y dibagi dengan X atau sisi depan dibagi dengan sisi samping, maka kebalikannya berarti adalah X dibagi dengan Y atau sisi samping dibagi dengan sisi depan. Nah, itu tadi adalah keenam perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari panjang sisi salah satu segitiganya? Caranya seperti berikut ya anak-anak ya. Jadi jika diketahui segitiga di sini dengan panjang sisi samping X, sisi depannya Y, dan sisi miringnya R, dan sudut alfa, maka kita bisa menentukan panjang salah satu sisinya ya. Kita bisa, kalau kita ingin menentukan nilai Y, maka kita tinggal mengalihkan R dikali dengan sin alfa. Begitu juga seperti ini, kalau kita ingin menentukan panjang X, maka tinggal mengalihkan R dikali cos alfa. Begitu juga dengan tangan ya, Nana ya, tangan alfa. Maka kalau kita ingin menentukan salah satu sisinya, kita ingin menentukan Y misalkan, maka kita tinggal mengalihkan Y dikali sama dengan X dikali dengan tangan alfa. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada segitiga ABC.
dengan panjang AB 6 cm. AB ini berarti sisi samping dari sudut alfa. Kemudian panjang AC-nya adalah 8 cm. AC ini anak-anak berarti adalah sisi depan ya, sisi depan dari sudut alfa. Nah, kita akan menentukan perbandingan trigonometrinya. Kita akan menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ya, kita coba. Ya. Langkah pertama, kita ingin menentukan perbandingan trigonometrinya, ya tadi sin, cos, dan tangen. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu, anak-anak adalah mencari panjang sisi BC-nya. Kita cari dulu berapa panjang BC-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita bisa mencari, berarti BC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Anak cari berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat 64, berarti adalah 100. Akar dari 100 adalah, iya betul, 10. Kalau sudah, kita tinggal menentukan sin alfa. Sin berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Kita cari, iya, AC dibagi BC nilainya adalah 8/10. Ini bisa dijadikan pecahan desimal ya, berarti 0,8, atau kalian sederhanakan bisa ya, disederhanakan menjadi 4/5. Begitu juga dengan cosnya. Cosnya berarti cos sisi samping dibagi sisi miring. AB dibagi BC sama dengan 6/10. Disederhanakan bisa menjadi 0,6 atau 3/5. Selanjutnya tangen alfa. Nah, sudah tahu ya, nilai tangen berarti sisi depan bagi sisi samping. Berarti AC dibagi dengan AB. Ya, betul. Itu 8/6. Disederhanakan ya. Berarti menjadi 4/3. Udah kan ya? Pasti bisa. Contoh yang kedua, nah kita akan menentukan panjang AC dari gambar di sini. Kalau kita ingin menentukan panjang AC, berarti kita bisa mencari hubungan dari teorema dari perbandingan trigonometri yang ada. Nah, AC itu adalah sisi depan dan diketahui sisi samping, sisi miringnya ya, BC. Berarti hubungan apa yang bisa kita gunakan untuk mencari sisi depan dibagi dengan sisi miring? Mana? Sin. Ya, betul, sin. Jadi kita bisa menentukan dengan perbandingan dengan dengan trigonometri menggunakan sin. Sin apa? Yaitu sin 60 derajat. Karena ini adalah sudutnya di sini 60 derajat ya. Di sisi depannya adalah AC, sisi miringnya adalah BC. Ya, sin 60 ini sin 60 derajat bisa kalian cari, itu nilainya adalah 0,866. Kita cari panjang AC-nya. Nah, kita cari AC ya, sin 60 derajat itu adalah AC dibagi dengan BC. Kita masukkan nilainya. AC-nya kita akan mencarinya, BC nilainya 10. Maka kita ingin mencari AC, berarti 10 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajatnya 0,866, kita kalikan 10, kan nilainya adalah 8,66 cm. Hebat ya, anak-anak semua. Nah, selanjutnya kita akan ke latihan soal. Untuk latihan soal, nanti akan Ibu lanjutkan ya. Kita akan mempersiapkan dulu pen tabletnya. Kalian siapkan buku-buku kalian yang kita akan mencoba mengerjakan latihan soal. Tetap semangat ya anak-anak ya. Bagus. Lanjutkan ke latihan soal. Dan soal yang pertama. Nah, anak-anak ini soalnya ya. Perhatikan gambar di samping. Panjang BC. Nah, yuk kita jawab. Gimana kita menjawabnya? Nah, di sini kita harus memperhatikan BC, berarti BC ini yang dicari, BC ini berarti sisi depan dibagi sisi samping ya, depan dan samping gitu. Kita bisa menggunakan aturan tan. Kita gunakan tan 58 ini ya. Nah, kita jawab berarti tan di sini Ibu jawab
Ya, sama-sama kita kerjakan. Berarti tan 58 derajat sama dengan BC dibagi dengan AB ya. Tan 58 itu adalah 1,6. BC yang akan kita cari dibagi dengan AB-nya adalah 8. Maka bisa kita cari BC-nya adalah 8 dikali 1,6. 8 kali 1,6 adalah 12,8 cm. Maka bisa katakan jadi panjang BC adalah 12,8 cm. Selanjutnya, soal yang berikutnya. Seorang siswa akan mengukur tinggi sebuah pohon yang berjarak 6 meter dari dirinya. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya ya, Nana ya. Nah, ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi anak 1,6 meter, maka tinggi pohon. Jadi sini misalkan ya, tinggi anak itu adalah AB ya. Di sini tinggi anak itu adalah di sini ya, tinggi anak itu adalah AB. AB-nya itu adalah tingginya 1,6 meter. Nah, kemudian dia melihat pohon ya, puncak pohon dengan sudut 30 derajat. Ini sudut elevasinya 30 derajat. Jika tinggi anak 1,6 meter, maka tinggi pohon. Nah, berarti tinggi pohon itu adalah dari C ke E ya. Jadi yang ditanya itu adalah C E. Nah, kemudian kita mencari CE. Nah, berarti di sini CD, panjang CD ini sama juga panjang AB. CD sudah 1,6, berarti tinggal kita mencari panjang DE ya. Kita cari DE-nya. Setelah ketemu, kemudian kita tambahkan. Sekarang perhatikan segitiga BDE ya. Segitiga BDE. Nah, apa yang anak-anak bisa dapat di sini? Pada sudut 30 derajat ini berarti DE ini adalah sisi depannya, sedangkan BD adalah sisi sampingnya. Berarti apa aturan yang berlaku? Kalau sisi depan dengan sisi samping itu adalah tan. Iya, betul. Berarti tan 30 derajat sama dengan itu adalah DE dibagi dengan BD. Nah, kita masukkan anak-anak. Tan 30-nya adalah di sini tangan 30 bisa kalian cari nanti ya. Itu adalah nilainya 0,577. Tan 30 itu 0,577. DE-nya akan kita cari DE dibagi dengan BD. BD-nya nilainya adalah 6. Maka DE berarti 6 dikali 0,577. Itu nilainya adalah 3,46. Maka kita bisa mencari bahwa CE ya. CE itu adalah CD ditambah dengan DE. CD-nya adalah 1,6 ditambah DE-nya adalah 3,46 meter. Hasilnya adalah CE-nya adalah 5,06 meter. Sehingga bisa dikatakan jadi tinggi pohon adalah 5,06 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 5,06 meter. Ya. Selanjutnya soal latihan yang terakhir. Ahmad dan Bondan sedang mengamati sebuah tiang bendera yang tingginya 6 meter. Jika Ahmad dan Bondan memandang puncak tiang dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat, dan mereka berada saling berseberangan, maka jarak keduanya dengan pembulatan adalah, kita kerjakan. Di sini ilustrasinya seperti ini ya anak ya. Jadi tiang bendera itu adalah DC ya. Kemudian di sini ada Ahmad berseberangan dengan
Bondan. Nah, Ahmad melihat puncak yang bendera ini dengan sudut elevasinya 30 derajat Celcius, 30 derajat. Sedangkan Bondan mengamati dengan tiang ini dengan sudut elevasinya 45 derajat. Yang ditanya adalah berapakah jarak keduanya? Berarti dari A ke B. Jadi yang ditanya di sini adalah jarak dari A ke B ya. Jadi yang ditanya di sini adalah nilai A ke B. Nah, untuk menjawab A ke B, berarti kita bisa menambahkan nantinya AD ditambah dengan DB. Kita cari dulu, kita perhatikan segitiga ADC ya. ADC. Nah, kita perhatikan, kita akan mencari AD, berarti di sini pada sudut 30 derajat ini kita lihat dulu di sini ada aturan tambahannya ya untuk tangan 37 dan tangan 45. Nah, berarti sini sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kita menggunakan aturan tangan itu adalah CD dibagi dengan AD. Tangan 37-nya itu adalah 0,753. CD-nya nilainya 6. Sedangkan AD, nah kita akan mencari nilai AD, berarti AD itu nilainya adalah 6 dibagi dengan 0,753. Jadi hitung ya anak-anak ya, 6 dibagi 0,753 itu nilainya pembulatannya adalah 7,95 meter ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari panjang DB. Berarti kita perhatikan segitiga DBC ya, DBC. Nah, pada sudut 45 derajat ini, berarti ini sisi depannya CD, sisi sampingnya adalah DB. Kita gunakan aturan tangan juga. Sisi depannya arti CD dibagi dengan DB. Kita bisa cari tangan 45-nya adalah 1, CD-nya adalah 6 dibagi dengan DB. Maka DB berarti 6 dibagi 0,1, itu nilainya adalah 6. Setelah kita menemukan, maka kita bisa menambahkan ya, menunjukkan bahwa di sini dia tulis ya. Jadi AB sama dengan AD ditambah dengan DB, yaitu 7,95 ditambah 6. Itu hasilnya 13,95. Kalau kita bulatkan berarti menjadi mendekati 14 meter. Maka bisa kita jawab bahwa jarak antara keduanya, itu jarak antara Ahmad dan Bondan ini jaraknya adalah 14 meter. Demikian anak-anak ya penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Demikian tadi materi yang sudah Ibu sampaikan, semoga dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu senantiasa rajin-rajin belajar, membantu orang tua, ya, berdoa, dan senantiasa berakhlak yang baik, karena akhlak yang baik itulah yang sangat penting. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.